Om Swastiastu, Om Awiganam Swasidam, Om Anubadrah Kertawayantu Wiswata. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ida Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kertawan anugerahnya lah saya, Inyawan Bagus Putra Wiryawan, pada kesempatan ini dapat menyampaikan sebuah dharma wacana dalam kegiatan ini. Begitu pula hadirin dan teman-teman sekalian, semoga selalu dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan suatu apapun. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah dharma wacana yang berjudul Tri Pararta dan Tri Hitakarana sebagai dasar untuk menghargai sesama. Para hadirin yang berbahagia, Empu Tantular pernah berkata dalam karyanya di Kitab Sutasoma yang menyatakan bahwa Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, yang artinya adalah berbeda-beda itu, tetapi pada hakikatnya adalah satu, tidak ada kebenaran yang kedua. Sebagai sebuah contoh, mungkin dalam ajaran agama Hindu, banyak sekali masyarakat yang mengamalkan praktik dari ajaran agama Hindu berdasarkan dengan adat istiadatnya masing-masing. Contohnya, mungkin masyarakat Bali biasanya akan datang ke pura dengan menggunakan kebaya Bali. Masyarakat Jawa datang ke pura dengan menggunakan adat Jawa. Masyarakat Dayak Keharingan dengan ritualnya masing-masing. Lantas, apakah semua perbedaan itu menjadi sebuah perbedaan yang menghalangi keharmonisan bagi kita semua? Jawabannya enggak. Karena semua tetap sama, yaitu beragama Hindu dan memuja Tuhan yang sama, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Sesuai dengan Bhagavad Gita, bab 4 sloka 11 yang menyatakan bahwa dari jalan manapun yang engkau tempuh, maka engkau akan sampai kepadaku. Nah, dengan Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua, yang sekarang dijadikan sebagai semboyan bangsa Indonesia juga, mengingatkan kita bahwa sebenarnya, biarpun kita berbeda, tetapi kita semua satu. Namun, keanekaragaman yang ada di suatu lingkungan terkadang membuat konflik tersendiri. Kita seringkali melihat di berita bahwa banyak sekali berita peristiwa-peristiwa yang terkait konflik antar umat agama yang berbeda. Hal ini sangat berhubungan dengan kurangnya pengetahuan untuk menghargai sesama. Oleh karena itu, kita sebagai insan manusia sangat penting untuk kita mengetahui dan memahami Tri Pararta dan juga Tri Hitakarana sebagai dasar kita untuk menghargai sesama manusia. Nah, kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Tri Pararta. Jadi Tri Pararta itu sendiri terbagi menjadi dua kata, yaitu Tri dan juga Pararta. Tri yang artinya adalah tiga, dan Pararta yang artinya adalah kesempurnaan, kebahagiaan, keselamatan, kesejahteraan, keagungan, dan kesukaan hidup manusia. Sehingga Tripararta jika digabungkan adalah tiga perihal yang dapat menyebabkan terwujudnya kesempurnaan, kebahagiaan, keselamatan, kesejahteraan, keagungan, dan kesukaan hidup umat manusia. Nah, tiga perihal yang dimaksud itu antara lain adalah, yang pertama adalah asih. Asih jika kita artikan adalah cinta kasih atau kasih sayang. Dengan menerapkan cinta kasih atau kasih sayang, maka kita akan meningkatkan rasa simpati dan rasa empati kita terhadap sesama manusia ataupun sesama makhluk hidup. Kita akan berusaha untuk merasakan bagaimana ketika kita berada di posisi orang lain, bagaimana ketika kita berada di tempat orang lain tersebut. Sehingga kita akan mencoba untuk menjaga perbuatan, perkataan, dan pikiran yang baik sesuai dengan ajaran Trikaya Parisuda kepada orang lain. Kita juga akan menerapkan ajaran Tatuam Asi dan Wasudewa Kutumbakam, yang artinya adalah aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Kita semua bersaudara. Yang kedua adalah punya. Punya berarti adalah dermawan, tulus, dan juga ikhlas. Punya juga dapat diartikan secara luas atau juga termasuk dalam pelayanan. Sedangkan dalam bahasa Sanskerta, punya disebut sebagai sewanam, dan dalam bahasa Bali diidentikan dengan kata ngayah atau melayani. Sebagai makhluk sosial, tentu kita nggak dapat berdiri sendiri,
dan pastinya memerlukan bantuan orang lain. Oleh karena itu, dengan berpunia, kita bisa saling tolong-menolong antar sesama manusia, baik berupa materi ataupun jasa yang berlandaskan ketulus ikhlasan tanpa mengharapkan imbalan. Yang ketiga adalah bakti. Bakti yang artinya adalah hormat dan menyayangi. Perilaku bakti ini, jika kita lakukan dengan tulus hati, maka kita akan bisa meresapi maknanya secara dalam. Bakti tidak hanya hormat dan menyayangi orang tua kita, tetapi bakti ataupun menghormati juga bisa kita lakukan kepada guru, orang suci, pemerintah, dan tentu saja Sang Yang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai orang-orang yang memiliki bakti yang baik, maka kita akan mewujudkan bakti itu menjadi sebuah pola hidup yang menjadikan kita sebagai anak yang suputra. Dengan menjadi anak yang suputra, kita sudah bisa untuk menyayangi orang tua kita, menghargai orang tua kita, karena dengan menjadi anak yang suputra, orang tua kita juga pasti sudah bangga, sudah merawat dan menjaga anak mereka hingga tumbuh menjadi anak yang sempurna. Sehingga kita wajib menghargai pengorbanan dari orang tua kita melalui bakti kepada orang tua dengan menjadi anak yang suputra. Melalui ajaran Tripararta, kita juga bisa mewujudkan Trihita Karana, yaitu 3 sebab terwujudnya kebahagiaan atau harmoni, yang meliputi pertama, yaitu parahyangan, yang artinya adalah hubungan yang harmonis dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ini erat kaitannya dengan bakti, bahwa kita bisa bersembahyang, kita bisa mengamalkan ajaran-ajaran agama kita bisa ngayah seperti itu untuk melayani kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga nantinya kita bisa memetik hikmah ataupun memetik amal-amal yang sudah kita lakukan selama kita hidup. Kemudian kedua adalah pawongan, artinya adalah hubungan yang harmonis dengan sesama manusia. Ini adalah hal yang sebenarnya pun kita harus junjung tinggi, bahwa ketika kita menjaga hubungan yang harmonis dengan sesama manusia, kita nggak akan ngerasa bahwa kita punya musuh dengan orang lain, kita punya rasa bersalah kepada orang lain, kemudian kita juga dapat berteman dengan siapa aja, karena saya selalu teringat kata-kata bahwa banyakin teman dibandingkan mencari musuh, gitu. Jadi setidaknya apa yang kita pikirkan, kita katakan, kita buat kepada orang lain, sebelum kita melakukan hal itu, kita posisikan dulu diri kita dengan ke orang lain itu. Kita posisikan apakah ketika saya ngomong hal seperti itu, apakah menyakiti hati orang itu dan lain-lain. Gitu, karena kalau misalnya kita melakukan hal itu, kita berempati gitu ya, kita bersimpati kepada seseorang, maka kita sudah bisa menghargai mereka. Mungkin secuil kata, sekalimat yang kita omongkan selama ini itu kita nggak secara tidak sadar, ternyata itu sudah melukai hati mereka gitu ya. Mungkin kita merasa mereka berbeda dari kita, kemudian kita melontarkan kata-kata yang tidak enak, dan akhirnya menyinggung mereka, itu kan akan menciptakan hubungan yang tidak harmonis. Nah, kalau misalnya kita mengajarkan si pawongan ini, atau hubungan yang harmonis dengan sama manusia, maka kita bisa untuk hidup lebih bahagia, dan kita bisa untuk mengamalkan ajaran-ajaran untuk menghargai sama manusia. Kemudian yang ketiga adalah palemahan, yang artinya adalah hubungan yang harmonis dengan alam sekitar. Maksudnya adalah kita tidak hanya berhubungan kepada Tuhan, tidak hanya berhubungan kepada sesama manusia, tapi kita juga menjaga hubungan baik dengan alam yang sudah memberikan kita kehidupan, memberikan kita bahan pangan, sehingga kita bisa untuk hidup selama ini. Nah, umat sedharma sekalian, dengan menerapkan Tripararta, maka kita akan menjalani kehidupan yang harmonis sesuai dengan tujuan dari Trihita Karana dan mencapai tujuan agama Hindu, yaitu Moksartam Jagadita Yacaiti Dharma. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi.